Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai pengalamanku dan juga tips dan trik mengerjakan soal OSN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Nah, seperti yang teman-teman tahu, penyelenggaraan OSN sudah makin dekat. Jadi teman-teman harus mulai mempersiapkan diri secara lebih maksimal agar hasil yang teman-teman nanti peroleh itu adalah hasil yang maksimal. Oke, pada prediksi kali ini kita akan membahas mengenai teori bilangan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, teori bilangan adalah satu di antara 4 cabang dalam Olimpiade Matematika. Dan berbeda dari cabang yang lainnya, teori bilangan tidak pernah diajarkan di pelajaran sekolah. Justru itu menjadi tingkat kesulitan tersendiri. Jadi, agar teman-teman bisa menguasai soal teori bilangan, justru teman-teman harus berlatih sendiri berdasarkan dari soal-soal tahun sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke soal nomor 1. Oke, jadi di sini diberikan bilangan bulat N. Nah, sebenarnya tidak diberikan ya, tulisannya tidak bulat. Namun, kalau ada tulisan lambang membagi, itu sudah hampir pasti ini adalah soal teori bilangan. Ini adalah lambang membagi. Nah, kita disuruh mencari nilai N sehingga N-1 kuadrat itu membagi N pangkat 2023 dikurangi 1. Nah, mungkin ide pertama yang paling mudah adalah teman-teman bisa menarik keluar N-1 dari N pangkat 2023 min 1. Jadi penfaktorannya N pangkat 2023 dikurangi 1 itu sama dengan N-1 dikalikan dengan N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 ditambah N pangkat 2020 dan seterusnya sampai N plus 1. Nah, ini adalah pemfaktoran yang umum dan teman-teman harus pelajari. Jadi kalian yang belum tahu, segera pelajari ya. Nah, dengan membagi dia dengan N-1 kuadrat, maka kita juga membagi pemfaktoran tersebut dengan N-1 kuadrat. Sehingga kita bisa mencoret N-1 yang di bagian atas dan bagian bawah. Karena N-1 di sini tidak boleh 0, jadi kita bisa coret ya. Alhasil akan menjadi N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 ditambah N pangkat 2020 dan seterusnya sampai N plus 1 dibagi oleh N-1. Di sini kita akan mencari sisa pembagian dari ini dengan N-1. Nah, di soal OSK tahun lalu, di situ didapatkan soal polinomial yang menuntut teman-teman untuk mengetahui sedikit sifat hasil bagi dari polinomial. Sebagai contoh, di sini, kalau kita ingin mencari tahu berapa sisa dari N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 ditambah N pangkat 2020 dan seterusnya plus 1 itu dibagi dengan N-1, maka kita cukup memasukkan ketika N-nya sama dengan 1. Jadi, kalau N pangkat 2022 dan seterusnya sampai N plus 1 kita masukkan N-nya sama dengan 1, maka nilainya akan menjadi 2023. Jadi misalkan N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 dan seterusnya, itu kita misalkan sama dengan PN. Maka, nilai dari P1 sendiri adalah sama dengan 2023. Dan jika ditanya, ketika PN dibagi dengan N-1 akan memberikan sisa berapa? Maka jawabannya adalah 2023. Karena PN ini bisa kita tulis sebagai N-1 dikalikan dengan QN, jadi polinomial lain yang lebih kecil, QN, kemudian ditambahkan dengan sisanya yaitu C. Ketika kita masukkan N-nya sama dengan 1, seperti ini, maka otomatis 2023 ini akan sama dengan 0 dikalikan dengan Q1 ditambah C, di mana C-nya sendiri adalah sisa pembagian oleh N-1, sehingga kita akan dapat bahwa C-nya sama dengan 2023.
Sehingga kalau kita sampai bagi N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 dan seterusnya sampai N plus 1 kita bagi dengan N-1, maka dia akan menjadi suatu polinomial lain yang tidak penting berapa nilainya, ditambah dengan 2023 dibagi dengan N-1. Nah, agar nilai ini menjadi bulat, karena N-1 harus membagi N pangkat 2022 dan seterusnya sampai plus 1, maka otomatis N-1 harus membagi 2023. Seperti yang kita tahu, 2023 itu bisa difaktorkan menjadi 7 dikalikan dengan 17 kuadrat. Nah, maka dari itu, nilai N-1 yang memenuhi itu bisa saja sama dengan 1 atau 7, bisa juga 17, bisa juga 7 dikali 17, yaitu nilainya adalah 119, bisa juga 289, dan bisa yang terakhir adalah 2023. Maka nilai N yang memungkinkan adalah N-nya sama dengan 2, 8, 18, 120, dan juga 290, serta 2024. Namun di soal diberitahu bahwa N-nya harus kurang dari 999. Jadi nilai yang memenuhi hanyalah 5 bilangan ini. Namun kalau ditanya berapakah nilai N maksimal, maka yang memenuhi yang paling besar adalah 290. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini adalah soal yang berkaitan dengan modulo. Dan ini sangat seru jika teman-teman bisa belajar mengenai modulo dalam soal ini. Jadi, ada bilangan 3 digit, yaitu ABC, yang ketika kita kuadratkan, ternyata 3 digit terakhirnya itu juga berbentuk ABC. Nah, di sini sangat unik ya, karena X kuadrat berarti bersisa sama dengan X dalam modulo 1000. Karena sama-sama dalam modulo 1000, mereka akan bersisa ABC dan juga ABC. Maka dari itu, kita bisa pindahkan X-nya ke ruas kiri, karena sifatnya modulo itu sangat fleksibel ya teman-teman ya. Maka X kuadrat dikurangi X itu bersisa 0 dalam modulo 1000. Atau aku bisa menulisnya sebagai 1000 itu membagi X dikali X min 1, karena X kuadrat min X itu sama dengan X dikali X min 1. Nah, seperti yang kita tahu, 1000 sendiri itu terdiri dari 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Itu membagi X dikali X min 1. Nah, yang seperti yang kita tahu, FPB dari X dan X min 1 itu sama dengan 1, teman-teman. Jadi, setiap dua bilangan berdekatan itu tidak boleh ada faktor persekutuan yang sama, karena FPB-nya mereka sama dengan 1. Sebagai contoh, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 7 dengan 8, itu semua FPB-nya adalah 1. Jadi, untuk soal ini, kita tidak boleh membagi 2 pangkat 3 itu menjadi, misalkan ya, 2-nya membagi X, sedangkan 2 pangkat 2-nya membagi X min 1. Itu tidak boleh. Maka kesimpulannya hanyalah seperti ini. Terdapat 4 kasus, karena FPB-nya 1 ya teman-teman ya. Kasus pertama adalah ketika X itu habis dibagi dengan 2 pangkat 3, dan 5 pangkat 3 juga habis membagi X. Jadi mereka sama-sama membagi X. Pilihan kedua adalah ketika 2 pangkat 3 membagi X, sementara 5 pangkat 3-nya membagi X min 1. Pilihan ketiga adalah 2 pangkat 3 habis membagi X min 1, sedangkan 5 pangkat 3 habis membagi X. Yang terakhir adalah 2 pangkat 3 habis membagi X min 1, 5 pangkat 3 habis membagi X min 1. Jangan lupa bahwa 2 pangkat 3 adalah 8, dan juga 5 pangkat 3 adalah 8. Di sini trik menggabungkan modulo, teman-teman harus mempelajari ya. Jadi X akan bersisa 0 dalam modulo 8,
dan X bersisa 0 dalam modulo 125. Akibatnya gabungannya adalah X-nya bersisa 0 dalam modulo 1000. Nah, bilangan 3 digit yang bersisa 0 dibagi 1000 itu tidak ada. Jadi, antara 0, kemudian 1000, 2000, nah tidak ada bilangan 3 digit yang memenuhi. Sekarang kita coba untuk yang kedua, yaitu ketika X-nya bersisa 0 modulo 8, dan X-1 itu habis dibagi 125, jadi X-nya bersisa 1 modulo 125. Nah, maka di sini kita bisa menulis persamaan kedua, X-nya itu sama dengan 125K ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat K. Ini adalah bentuk interpretasi dari modulo. Lalu teman-teman masukkan nilai ini, 125K plus 1, ke persamaan pertama. Jadi 125K ditambah 1 bersisa 0 modulo 8. Nah, 125 ketika dibagi 8, itu akan bersisa 5. Sedangkan satunya bisa kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 1. Kemudian paling mudah, 5-nya itu kita kalikan dengan 3 supaya dia mendekati angka 16. Jadi agar sisanya bisa 1. Di sini tujuan kita adalah mencari K-nya itu akan bersisa berapa dalam modulo 8. Kita coba kalikan 3 ya teman-teman ya. 15K bersisa min 3 modulo 8. Maka 15 ketika dibagi 8 itu bersisa min 1 atau bersisa 7. Aku ambil minnya ya teman-teman. Min K bersisa min 3 modulo 8. Maka akan didapatkan K-nya itu bersisa 3 modulo 8. Alhasil K yang memenuhi itu berbentuk 8L ditambah 3 untuk suatu bilangan bulat L. Kita masukkan L itu ke dalam K, kembali lagi ke X, maka di sini aku akan mendapatkan X-nya sama dengan 125K ditambah dengan 1. K-nya kita ganti dengan 8L plus 3, jadi 125 kali 8L ditambah 3, ditambah 1, maka akan menjadi 1000L ditambah 376. Nah, yang unik teman-teman, 376 itu merupakan salah satu jawaban kita. Kita lanjutkan ke kasus ketiga. X-nya bersisa 1 modulo 8, dan X-nya bersisa 0 modulo 125, maka X-nya sama dengan 125K untuk suatu bilangan bulat K. Kita masukkan ke persamaan awal, jadi 125K kongruen 1 modulo 8. Sama ya, 125 akan bersisa 5, jadi 5K bersisa 1 modulo 8. Agar bisa kita coret dengan 8 ya teman-teman ya. Jadi kita pilih angka 3 supaya menjadi 15. 15 dengan 16 kan selisihnya min 1. Jadi 15K itu bersisa 3 modulo 8. Maka min K bersisa 3 modulo 8. Akibatnya K-nya akan bersisa min 3 mod 8. Karena sifatnya modulo itu fleksibel ya teman-teman ya. Kita bisa kalikan min 1 dan seterusnya. Maka K-nya bersisa 5 modulo 8. Maka K yang memenuhi hanyalah berbentuk 8L ditambah 5. Nah, kita masukkan K-nya ke dalam persamaan X lagi, kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 125K, kemudian kita masukkan K-nya menjadi 8L plus 5, maka akan menjadi 1000L ditambah 625. Nah, 625 ini akan menjadi salah satu solusi juga. Dan yang terakhir, ini X-nya bersisa 1 modulo 8, dan X-nya bersisa 1 modulo 125. Nah, mudahnya hasilnya adalah X-nya akan bersisa 1 modulo 1000. Dan jawabannya memenuhi hanyalah 1,1001, 2001, di mana dia bukan merupakan bilangan 3 digit semuanya. Jadi kesimpulannya, solusi dari persamaan itu adalah 376 dengan 625. Nah, agar lebih menarik, di sini aku akan bukakan kalkulator 376 dan 625. Nah, teman-teman di sini bisa lihat 376 dikalikan dengan 376
nilainya adalah 141376. Nah, 3 digit terakhir dari 376 kuadrat itu ternyata juga merupakan 376 juga. Kalau 625 kita kalikan dengan 625, maka angkanya akan menjadi 390,625. Dan ternyata 3 digit terakhirnya dari X kuadrat juga sama dengan X itu sendiri. Oke, cukup menarik ya soal ini teman-teman. Semoga bermanfaat. See you on the next video.